Ambisi kaya dan kebahagiaan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Amsal 23 ayat yang keempat. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Sekali lagi saya ulangi, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Ketika kita membaca bagian ini, tentunya timbul sebuah pertanyaan. Apakah orang percaya tidak boleh punya ambisi kaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dengan jelas menyebut bahwa harta itu adalah perlindungan. Uang itu adalah perlindungan. Kita bisa lihat di dalam Pengkhotbah 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara natur kita melihat bahwa uang itu adalah perlindungan kita. Dengan uang kita aman. Dengan uang segala kebutuhan kita bisa tercapai. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, saya katakan ambisi kaya itu alami. Itu hal yang natur di dalam diri kita. Karena kita memang perlu perlindungan. Semua kita perlu perlindungan. Namun menjadi permasalahan adalah cinta uang itu adalah kejahatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ambisi kaya itu adalah alami. Namun cinta uang itu adalah kejahatan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah cinta uangnya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, di situ dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ambisi kaya dan kebahagiaan, tentunya kita tidak asing dengan berita akhir-akhir ini ya, mengenai binary option. Mengenal binary option, praktek judi, berkedok trading. Ini salah satu artikel. Dan saya tambahin, dan berkedok investasi. Mungkin di antara kita pernah juga ikut di dalamnya, atau bahkan mungkin telah menjadi korban. Karena iklan-iklannya cukup menarik ya. Dalam 1 menit, 2 menit, keuntungan bisa berkelipatan. Saudara, binary option ini bukanlah trading dan bukanlah investasi. Tetapi kalau saya melihat dari penjelasan dari orang-orang, bahwa ini murni adalah sebuah perjudian karena sebuah tebakan. Ya. Kita nebak dulu, nanti kemudian 1 menit kemudian atau 2 menit, 5 menit kemudian, yang kita tebak itu cocok enggak? Itu binary option, itu bukanlah trading. Bapak Ibu Saudara bisa temukan trading yang benar-benar di bawah dari regulasi yang ada di Indonesia secara resmi. Ya. Itu bukan binary option. Kalau binary option ini semuanya ilegal, karena ini adalah bentuk perjudian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita pengen mendapatkan harta itu cepat, begitu. Dan natur kita juga ketika kita melihat iklan untuk kita itu bisa jatuh di dalamnya. Padahal sebetulnya kita berpikir itu adalah trading murni ataupun investasi murni, padahal bukan. Nah, ini ada berita lagi Bapak Ibu Saudara.
Lebih dari 1,5 triliun aset milik tersangka penipuan binary option dan investasi bodong telah disita polisi. Wow. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa sekali. Karena kalau saya perhatikan ada salah satu di antara mereka, tahun 2019 tidak punya apa-apa. Betul-betul nol. Tetapi saudara, hari ini menjadi tersangka, di rekeningnya aja ada 80 M. Wow, saudara. Luar biasa ya. Kalau kita lihat 2019 sebelum COVID, jadi selama COVID dia bisa menghasilkan seperti itu sampai 100 M, saudara. Dalam bentuk aset-aset dan luar biasa, ya. Itu sampai 100 M. Nih, saudara, beritanya ya. Total aset IKA yang akan disita polisi itu mencapai 100 M. Padahal 2019 dia tidak memiliki apa-apa. Saudara, ini mengerikan sekali ya, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hal ini terjadi karena tadi ambisi yang besar sehingga jatuh dalam cinta uang, akhirnya terjebak dalam berbagai tindakan ilegal, saudara. Nah, di dalam 1 Timotius 6 ayat 9, di situ dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti betul-betul waspada ya di dalam melakukan investasi untuk kita betul-betul mengenal. Jangan sampai saudara karena cinta uang kita berusaha untuk membenarkan segala macam yang ilegal itu untuk kita bisa kaya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang harus kita pahami berkaitan dengan harta dunia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Alkitab menyatakan bahwa harta dunia itu penuh dengan kemuliaan yang sangat menggoda. Bahkan satu hari Tuhan Yesus pernah dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia ini dengan kemegahannya. Semua kerajaan dunia ini dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, ini yang ditawarkan oleh iblis. Ya. Ini yang ditawarkan oleh iblis dan akhirnya bagaimana hasilnya? Beberapa orang memang sangat tergoda dan akhirnya jatuh. Nah, para pelaku afiliator ini atau yang kita kenal juga dengan influencer ini, saudara, mirip sekali apa yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Di dalam medsos, ya, pamer harta. Mirip sekali ya, saudara. Di dalam medsos diajarkan bagaimana trading yang benar. Padahal itu bukan trading, saudara. Itu adalah binary option bentuk perjudian. Tapi dia memperkenalkannya sebagai bentuk investasi, sebagai bentuk trading. Memang Bapak Ibu Saudara, saya mendengar dari ahli trading ya, saya sendiri tidak pernah terjun di trading. Memang sempat pernah saudara pengen iseng-iseng ya. Tapi saya pikir, wah saya ini hamba Tuhan, nanti kalau saya ikut aplikasi yang kayak begitu ya, nanti dari pagi sampai malam saya cuma lihat handphone saja ya, tidak belajar. Jadi urung keinginan itu saya hilangkan waktu itu. Dan sampai hari ini, bahkan ada seorang hamba Tuhan juga mengajak saya ya, beberapa bulan yang lalu. Pak Ruby, yuk kita ikut yuk.
Saya sudah ikut nih. Dalam 6 bulan begini-begini ceritanya ya saudara. Waduh, saya pikir, yuk ini rekan hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Ya, semua itu terjadi karena ini saudara. Jebakan-jebakan ini tadi. Kita tidak betul-betul memahami aplikasi yang ditawarkan binary option ini tadi saudara. Tetapi kita melihat barang-barang brandednya, segala yang dihasilkan dalam tempo singkatnya, saudara. Hati-hati saudara. Ya, kita perlu waspada itu. Harta dunia itu penuh dengan kemuliaan yang sangat menggoda. Kita harus waspadai. Di dalam Amsal 23 ayat yang ketiga, jangan ingin akan makanannya yang lesat. Itu adalah hidangan yang menipu. Saudara, nampaknya bahagia. Nampaknya luar biasa. Tetapi itu adalah hidangan yang menipu. Yang kedua, yang perlu untuk kita pahami, ya saudara, berkaitan dengan harta dunia. Alkitab itu juga menyatakan kepada kita bahwa kebahagiaan hidup kita itu bukan terletak pada harta dunia. Ini perlu menjadi catatan. Ya. Nanti kita baca ayatnya, dan seringkali juga sudah kita baca ayatnya di dalam kitab Pengkhotbah. Bahwa kebahagiaan hidup kita itu bukan terletak pada harta dunia. Kita akan baca ya di dalam Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang baik. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dia diberi kekayaan, diberi harta benda, tetapi tidak diberi karunia untuk menikmati. Nampaknya sih jalan-jalan, tapi penuh dengan kepedihan. Nampaknya bersuka cita, namun di balik layar penuh dengan tangisan. Saudara, Tuhan tidak kasih karunia untuk menikmati. Justru orang lain yang menikmati. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat kebahagiaan itu bukan di tangan harta, tetapi ada di tangan Tuhan. Ini ada seorang penyair dari Norwegia, Arne Garborg. Dia berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Anda bisa beli makanan, tapi bukan nafsu makan. Beli obat, tapi bukan kesehatan. Beli tempat tidur nyaman, tapi bukan tidur nyenyak. Beli pengetahuan, tapi bukan kebijaksanaan. Beli perhiasan, tapi bukan kecantikan. Beli kemewahan tapi bukan kehangatan, kesenangan tapi bukan kebahagiaan, kenalan tapi bukan teman, pelayan tapi bukan kesetiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa kebahagiaan hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kita mesti sadar bahwa solusi bahagia itu bukan pada harta. Tetapi solusi bahagia itu ada pada Tuhan. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Perhatikan. Kebahagiaannya itu tidak bergantung daripada kekayaannya itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pahami berkaitan dengan harta dunia itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 11 ayat 28,
Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Ini terjemahan baru. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, siapa mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua. Orang yang saleh akan berkembang seperti tunas muda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati. Ya. Harta yang kita miliki itu tidak bisa kita andalkan. Nah, salah satu influencer, saudara, yang sekarang telah ditetapkan, telah ditahan ya, karena disangka telah melakukan tindakan penipuan. Bayangkan, saudara, dia sesumbar. Ketika saya baca berita ini, saya coba cari juga ya, sesumbarnya gimana sih? Ternyata betul ya. Dia betul-betul masih ada videonya, saudara. Dia sesumbar. Tuhan itu tak bisa membuat dia miskin. Mengerikan ya, saudara. Mengerikan sekali. Apa yang dia katakan itu, Tuhan bingung kalau mau membuat dia menjadi miskin. Mengerikan sekali ya. Tetapi saudara, hari ini dia disangkakan melakukan tindakan penipuan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan harta. Yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang diberkati, yang bahagia, yang ada damai sejahtera, itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan orang yang banyak harta, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan. Itu orang yang diberkati. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara semua kita, itu naturnya adalah ambisi kaya. Itu adalah sebuah natur di dalam diri kita. Karena bagi kita uang itu adalah perlindungan. Alkitab juga dengan jelas menyatakan uang itu perlindungan. Jadi natur kita itu, kita punya duit, itu adalah perlindungan kita. Bayangkan hari ini, saudara, di Ukraina terjadi peristiwa yang sungguh sangat memedihkan hati. Orang-orang yang berduit, saudara, semuanya sekarang sudah tinggal di luar negeri. Bayangkan mereka yang tidak berduit. Mereka harus jalan kaki di tengah-tengah musim dingin seperti ini. Bahkan ada anak usia belasan tahun ya, berjalan menyeberang keluar dari Ukraina, saudara, berjalan kaki. Bagi orang yang punya uang, saudara, sekarang sudah hidup tenang di luar negeri. Saudara, itu realita bahwa uang itu adalah perlindungan. Jadi ambisi kaya itu adalah alami, saudara. Nah, namun saudara, perlu kita pahami bagaimana kita sekarang bersikap terhadap ambisi kaya di dalam diri kita ini. Yang memang sudah natur di dalam diri kita ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya katakan kerjakanlah ambisimu itu dengan sewajarnya. Kamu mau mendapatkan berkat lebih, oke. Tapi kerjakanlah itu dengan sewajarnya. Mazmur 112 ayat yang kelima. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kamu bekerja, wajar enggak pekerjaanmu itu? Sekarang kamu menjalankan urusan-urusan kamu untuk memperoleh harta benda, wajar enggak itu? Kalau itu tidak wajar, saudara,
Hentikan. Hentikan, saudara. Nah, ada seorang artis FTV ya, berhenti jadi afiliator trading. Sebetulnya bukan afiliator trading ya. Afiliator binary option lebih tepatnya. Kalau trading itu ya betul-betul trading. Regulasinya ada, diakui di Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dia merasa ini kok tidak wajar. Jadi pada bulan-bulan pertama, dia itu sudah tahu kemenangan dia, keuntungan dia besar itu justru dari loss-nya, kalahnya orang-orang yang daftar lewat dia. Dia sudah tahu itu. Akhirnya dia berkata, ini salah satu kutipan dia ya. Akhirnya gue mikir, wah gue mending gak punya duit, tapi hidup tenang, daripada gue harus berbohong setiap hari. Nah ini sadar saudara. Dia tahu itu, ini aku gak beres ini. Sehingga ketika singkat cerita saudara, dia memutuskan itu, menghentikan tindakan itu. Dan kalau kita baca dalam ceritanya dia, katanya dia juga terbuka kepada teman-teman yang sudah direkrutnya. Ini aku sudah direkrut ini, kamu sudah, itu sebetulnya seperti ini loh kejadiannya. Nah, menurut pengakuannya orang ini, teman-temannya rela, udahlah kamu buat amal lah yang kamu dapat. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia berhenti dan syukur ya, kalau dia tidak berhenti hari ini mungkin dia menjadi salah satu dari orang yang diduga melakukan penipuan melalui binary option ini tadi. Nah, saudara waktu dia bicara seperti ini saya jadi ingat ya di dalam Amsal 15 ayat 16 sampai 17. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amsal 28 ayat 6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Maksudnya itu curang. Maksudnya itu bohong, Bapak Ibu Saudara. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, lebih baik orang miskin yang tulus hatinya daripada orang kaya yang curang. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi Bapak Ibu Saudara, tentunya ini dia melakukannya dengan secara ilegal. Sehingga dia tidak luput dari hukuman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerjakan ambisimu itu dengan sewajarnya. Kalau tidak wajar ya hentikan, berhenti. Jangan dilanjutkan lagi. Tuhan mengajarkan kita untuk melakukannya dengan sewajarnya. Yang kedua, kerjakan ambisimu itu dengan rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dalam pengertian, janganlah kamu cinta uang. Karena cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Tetapi cukupkanlah dirimu. Jadi kamu kerjakan ambisimu itu, tapi dengan rasa cukup. Cukup. Tapi coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Para orang yang sekarang dianggap terduga melakukan penipuan ini, kita lihat mereka itu seperti tidak cukup-cukup begitu. Ya. Terus. Padahal mereka sudah tahu
itu tuh tidak wajar, gitu loh. Itu sudah tidak beres, tidak wajar itu, tidak sewajarnya. Akhirnya yang terjadi, ya kita lihat dia betul-betul sekarang menjadi tersangka. 1 Timotius 6 ayat 6. Tetapi ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengerjakan ambisi kita itu dengan sewajarnya, yang pertama. Yang kedua, mari kita mengerjakan ambisi kita dengan rasa cukup. Dan kita perlu menyadari bahwa kebahagiaan hidup kita bukan terletak pada harta, tetapi pada Tuhan. Hati-hati, harta dunia itu sangat menggoda. Kita harus mampu untuk bisa membatasinya. Kita harus mampu bisa untuk mengerem supaya kita itu tidak jatuh di dalamnya. Sebagai ayat terakhir saya membaca di dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Di tengah-tengah dunia dengan segala kemewahan dan harta bendanya, kami sungguh sangat terpikat dan tertarik ya Tuhan. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami mengerjakan ambisi kami dengan sewajarnya. Untuk kami bisa memiliki rasa cukup. Untuk kami bisa mengucap syukur senantiasa untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jika Engkau mendapati kami selama ini menjadi hamba uang atau cinta uang, Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami. Bebaskan kami. Lepaskanlah kami. Biarkanlah kami menjadi hamba-Mu saja. Biarkanlah kami menjadi orang yang berkenan di hati-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.